Beda naik lagi nih satu nih. Weh, Bangke. Isa di Apa ini satu nih? Weh, lu Bang Puki. Aduh. Kasar ini kasar. Aduh. Anda ngomong Yesus yang di dalam kitab dengan Isa dalam Quran itu beda. Terus apa kepentingan Anda cari tahu Yesus dalam Alkitab? Ini yang lucu di saya. Dengarkan baik-baik. Tadi kamu bilang Yesus sama Isa masih beda. Pertanyaannya, kenapa ada Isa Al-Masih di Bibelmu? Silakan dijawab. Ya iya kan jelas, Anda bilang dari tadi jelas bahwa Yesus sama Isa itu beda. Kenapa ada Isa Al-Masih di Bible? Jawab. Ini otim pada pintar bahasa Indonesia nggak sih? Kenapa di mute, Bang? Ya, kenapa ada Isa Al-Masih di Bible? Silakan terangkan. Kan sudah jelas-jelas kamu bilang tadi beda. Terus monyet juga nih satu nih. Saya ulang lagi nih. Kenapa ada Isa Al-Masih di Bible? Buat apa? Silakan. Isa Al-Masih ada di Quran, bukan di Bible. Kau yang sudah. Ya, oke, tampilkan kan Dito. Katanya di Bible nggak ada. Diam. Tampilkan lagi kan Dito. Silsilah tadi ya. Bisa nggak sih berhenti blow on dalam semenit gitu? Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Nah, tuh. Cukup Bang Dio. Yang penting ada namanya dulu, cukup. Nah, sekarang lu jawab. Isa Al-Masih ini siapa, Bro? Di Bible. Jawab. Lah, pendapat orang Kristen kan selalu sama Isa Al-Masih, Yesua Hamasia. Tadi kau bilang beda, sekarang kau bilang sama. Dasar penipu kau. Dari awal kau bilang beda, sekarang lu bilang sama. Dasar penipu kau. Yang bilang beda kan kau, Bang, bukan saya. Dari awal kau tadi bilang beda, masih ada rekamannya. Kau bilang, teman-teman semua di bawah masih dengar nggak nih orang dia bilang beda? Ya orang semua dengar abang yang bilang beda dari tadi. Saya bilang beda, tapi kau juga bilang beda. Karena saya menganggapnya sama. Abang bilang beda. Terus kalau beda apa kepentingan abang belajar Alkitab? Itu aja kan. Kalau saya memang saya bilang sama, makanya saya perlu kenal Yesus dalam Al-Quran. Abang bilang beda. Kau bilang sama ya, baik. Kemudian kau bilang sama, baik. Kau ikutin cara lu. Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Jawab. Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Woi, jawab. Iya, jangan dimut lah. Ya, Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Kan saya udah bilang, Bang. Jawab dulu. Jangan dusta di sini. Kesalahannya itu cuma mau disalib. Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Jawab dulu. Salah Tuhan itu biar urusannya orang Kristen. Karena ini nggak bisa diskusi di satu. Tuhan itu urusan orang Kristen. Yang kita mau cari tahu kisah. Nah, bersihin aja lah. Tadi awalnya bilang sama, setelah saya kejar kan, nih dengerin, setelah saya kejar, Isa Al-Masih itu disalib nggak di Al-Quran? Tidak. Di Bible Yesus disalib nggak? Disalib. Sama atau enggak? Dia bilang beda. Isa Al-Masih itu Tuhan nggak di Al-Quran? Tidak. Yesus itu Tuhan nggak di Bible? Tuhan. Sama atau tidak? Dia bilang tidak. Sekarang balik dia samakan lagi. Apa sih? Oten bisa nggak sih lu pintar sedikit aja, sedetik aja lu pintar gitu loh. Sedetik aja pintar. Kenapa? Kenapa kau nggak selalu mau berbohong? Nah ini saya jawab jujur nih, sesuai dengan fakta. Tadi ibu ini mengatakan bahwa kami duluan ada, baru Al-Quran. Oke, it's okay. Kalau begitu, tunjukkan di mana original teksnya Isa Al-Masih. Selama saya diskusi, saya belum pernah menemukan original teksnya Isa Al-Masih di Bible. Kan dia tuh udah pernah nemu nggak?
Isa Al-Masih di original teks? Nggak ada. Adanya Esau. Tapi bukan Yunani. Itu Aramaik. Aramaik. Mereka nggak pakai Aramaik. Esau, ada U-nya, Esau. Itu Aramaik. Yunani apa? Esau. Kalau Yunani Yesus Kristo. Nggak ada itu Isa Al-Masih. Kalau duluan aja. Tapi kok ketahuan ngambil di Al-Quran, katanya duluan. Kok nyontek yang belakangan, kan malu. Nah, hilangkan rasa malu. Yang penting bisa menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Kalau nggak begitu nggak laku nih urusan, kan gitu. Halo, saya sudah kembali. Oke. Ya, gantian. Silakan. Gantian Bu Pendeta ya, gantian. Jangan saling potong. Biar nggak diturunin moderator. Saya ngomong satu aja, saya turun sendiri supaya dia bisa menjelaskan. Karena saya hanya satu pertanyaan aja. Jadi habis itu silakan dia menjelaskan panjang kali lebar, nggak apa-apa. Saya mau tanya, Islam itu agama terakhir dan penyempurna, betul? Yang terakhir bukannya Kristen ya? Bentar dulu. Nah. Yang terakhir bukannya Protestan ya? Iya. Abad 16. biarin aja nanti tak terangin. Protestan itu adalah pecahan dari Kristen lah ya, kan itu kan sama. Jadi nggak usah dibahas. Islam itu adalah agama terakhir dan penyempurna agama-agama sebelumnya, betul? Betul. Ya betul. Jadi fix ya, kalian adalah si bungsu ya. Ya, bagaimana si kakak bisa menyontek si bungsu padahal bungsu belum lahir? Terima kasih Pak, saya izin. Oke, saya jawab. Sebentar dulu. Biarin aja dia kabur. Biarin aja dia mendengar di bawah. Gak apa. Ini kan namanya lempar batu sembunyi tai. Batunya dilempar, tainya dimakan kan gitu. Ya, Islam datang penyempurna. Apa yang disempurnakan? Ya, menyempurnakan semua syariat-syariat para nabi terdahulu. Syariat para nabi itu berlaku di kaumnya. Syariat Nabi Musa alaihissalam itu ya berlaku di Bani Israel saja. Kita bukan Bani Israel, apa yang kita mau hidup di dunia ini? Kalau nggak ada Al-Quran, apa kita mau lakukan? Coba saya teman-teman di bawah. Anda hidup di dunia ini, terus apa pedoman hidup Anda kalau tidak ada Al-Quran? Mau ke Torah? Mau ke Injil? Untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Indonesia. Lo mau apa? Jadi Al-Quran datang penyempurna, baik ablum minan nasya maupun ablum minallahnya. Begitu sih jawaban to the point kepada orang blow on. Gitu kan Tito? Gara-gara si Paulus ini semuanya itu. Mbak Baruni, selamat malam Mbak Baruni. Sebentar saya sapa dulu. Mbak Baruni. Ya, selamat malam kembali. Ya, menurut Mbak Baruni sebagai seorang Kristen, Paulus itu sesat apa enggak Mbak Baruni? Karena sudah mengubah nama Yesus, ajaran Yesus. Iya, betul. Paulus sesat gitu? Iya. Bisa dibantah Pak Pendeta Kosmetik, Rasul Paulus sesat katanya Mbak Baruni ini? Ya, kalau saya sih tidak. Kalau menurut dia sesat, silahkan. Baruni Islam apa Kristen? Kristen. Ya, silakan. Dia Kristen, sudah mengaku Kristen. Pendeta Kosmetik. Dia berdua di atas. Ini kan diskusi. Ya mungkin Ya, Mbak ini silakan. punya dalil yang ayat-ayat untuk mengakuratkan daripada kerasulan Paulus. Silahkan biar saya dengarkan begitu. Boroni jelaskan dulu. Boroni sama dia. Boroni ini kan anaknya Yesus. Betul nggak? Kamu anaknya Yesus? Betul. Betul. Ada Kristen bisa membantah kalau Yesus punya anak? Ini anaknya nih Boroni nih. Ada bisa bantah? Masih mau datang besok. Ada anaknya Yesus masuk. Siapa yang mau lawan anaknya Yesus? Ayo, Silakan Bu Pendeta Kosmetik. Silakan. Mas dulu lawan.
Ya kita ya terima kasih ya. Satu tadi yang dibilang, saya mau meluruskan yang tadi ya, yang dibilangnya kok kalian mencomot Isa Al-Masih gimana? Nah, kan duluan ada. Lalu kalian datang, kalian menyempurnakan yang sudah ada. Kan gitu. Jadi jangan pakai bahasa kalian mencomot, kalian mengklaim gitu. Udah saya jawab loh itu. Masa nggak ada kuping mendengarkan sih? Ya, saya udah dengar. Kan, ya udah selesai itu. Ini lo anak Yesus lu lawan ini. Kan menyempurnakan. Berarti tadi kata-kata mengklaim itu tolong dicabut dulu, karena tadi kalian ngomongnya kalian mengklaim. Apa yang mau dicabut? Justru kamu. Diam. Saya lagi jawab lagi dia. Justru kamu, menurut kamu yang duluan datang. Kenapa banyak istilah Al-Quran yang ada di terjemahan Bible? Katanya duluan datang. Kenapa mencuri? Kenapa? Dengerin dulu pertanyaannya. Kenapa kamu duluan datang? Al-Quran belakangan. Tapi kenapa kamu mencuri yang belakangan datang? Banyak istilah Al-Quran di terjemahan. Kenapa? Jawab. Saya bilang duluan datang karena ada tuduhan mencuri. Memang mencuri. Nah, karena ada saya kasih, udah diam. Saya kasih yang Anda curi. Diam di setempat. Saya kasih yang Anda curi. Yang dibawa oleh Belanda Bible. Diganti menjadi nama lain Al-Quran, Alkitab. Dicuri. Yang kau sembah Theos atau dewa. Diganti menjadi Allah. Dicuri. Apostolos. Dicuri lagi menjadi Rasul. Dan banyak sekali yang lain-lain begitu. Termasuk Nabi Isa Al-Masih, lu curi juga pula. Kenapa lu curi itu di Al-Quran? Kenapa? Saya tanya nih, itu kan belum ada nih. Bang itu bisa nggak saya sama kita tuh mana duluan Bang? Izin ya teman-teman pastinya. Tidak ada. Kalau begitu dari mana kau ambil kata Allah di Bible? Dari mana ngambilnya? Jangan dibahas dulu Allah, kita bahas. Iya dari mana? Langsung aja ke topiknya. Dari mana kau ambil kata? Kalau begitu kalau begitu yang mudah aja. Dari mana kau ambil kata Isa Al-Masih di Bible? Yang di Bible sama Ibu ini. Isa Al-Masih itu sudah ada di Alkitab itu. Ya di mana? Tunjukkan di mana? Tunjukkan di mana original teksnya Isa Al-Masih di Bible. Tertulis di mana? Di mana tertulis? Kalau Isa Al-Masih itu ada di Bible, Kak. Ya, tertulis di mana? Isa Al-Masih itu di Bible di mana? Ayo tunjukkan. Di mana? 1 2 3 Maling ketahuan. Di Bible tidak ada kata Isa. Itu hanya terjemahan. Ada di Matius 1. Di mana original teksnya? Apa tertulis di original teksnya? Gini aja deh. Di original teksnya itu apa? Gimana kami mau original teksnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Original teksnya? Ini bukan masalah original teks, ini masalah mencuri, ya. Ini. Ya udahlah, capek ngomongin. Janda gatel, males gua, nggak ada ilmunya. Nah, jadi Isa Al-Masih ini salah satu bukti ini terjemahan dari Abdul bin Qadir Mungsi. Waktu itu dari bahasa asing ke dalam bahasa Melayu, yang masih Melayu belum Indonesia. Hadir yang namanya Isa Al-Masih dan Allah. Maksudnya begini Kakak, nggak usah pakai kata Allah lagi lah. Kalau bahasa aslinya sebenarnya Elohim itu ya, atau Adonai. Isa Al-Masih, Baitullah itu masih kayak gitu bahasanya dulu. Ada temanku punya Bible-nya itu. Nah, jadi salah satu bukti sejarah itu nama gereja tadi, sinode tadi, gereja Isa Al-Masih. Bahkan kalender-kalender juga dulu kan masih Isa Al-Masih, begitu ya. Jadi maksudnya Kakak, ya udah kita nggak usah pakai kata Allah lagi, itu salah satunya. Ya, bukti sejarah bahwasan salah terjemah di dalam Alkitab. Bu Runi, Anda benar, itu Anda menjelaskan ada namanya Abdullah bin Abdul Qadir Mungsi. Itu tahun berapa? Sebelum itu udah diterjemahkan duluan oleh Belanda ke bahasa Melayu.
Baru beliau salah satu tokoh agama yang disegani dari kaum Melayu itu membantu Belanda untuk menerjemahkan. Tapi kemudian sesudah itu dirubah lagi sejak Indonesia merdeka, dari lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahkan kepada lembaga Alkitab Indonesia tahun 1954. Itu LAI murni berdiri sendiri. Kemudian dia terjemahkan tahun 1974, itu sudah masih ada. Sampai TB2 2023 bulan Mei kemarin masih ada. Artinya apa? Ya betul kata Bu Runi, kesalahan yang lalu-lalu ya sudah kita maklumi. Mari kita kembali menjadi Kristen yang baik. Jangan lagi pakai istilah Al-Quran. Itu kami maklumi. Tapi tidak semua orang kayak Ibu Bu Runi ini. Rata-rata yang naik tadi ini ngeyel, nggak ada ilmu, ngomong doang kayak sampah. Begitu Bu. Ya, jadi masalah Isa Al-Masih ini di Australia pun ada gerejanya itu. Mungkin kan orang dari Indonesia lah bawa ke sana kan. Kita nggak tahu sinodenya ini bagaimana. Yang jelasnya ya sampai hari ini kamu belum meminta di dalam namaku supaya kita fokuslah kepada Yesus, kan begitu. Yang gak usah diadopsi dengan nama-nama yang lain. Setuju, karena Allah ini adalah nama. Memang di Kristen sendiri itu adalah jabatan. Nah, perlu diketahui juga jabatan ini juga diberikan kepada Musa. Apakah kakak bersedia Yesus itu selevel dengan Musa? Kan begitu. Keluaran 7 ayat 1. Kalau memang tapi gini Bu, kesimpulannya setuju nggak Bu? Kalau semua istilah Al-Quran di terjemahan dihilangkan? Ya setuju-setuju saja. Kalau memang teman-teman Muslim mendemo hal itu, setuju-setuju saja. Nggak perlu demo Bu. Kalau bisa secara diplomatis, secara baik-baik, kenapa mesti harus demo? Kenapa mesti harus pakai jalur lain? Kalau ada jalur tersedia. Jadi memang saya setuju. Kenapa harus pakai jalur demonstrasi, jalur hukum, kalau ada jalur tersadarkan kita pakai supaya terjadi kerukunan umat beragama. Yang menjadi bumerang sekarang ini kan ya penggunanya ini loh, yang rese tapi nggak berilmu gitu loh Bu. Iya, karena memang ada hal yang terselubung kan di dalam Bible itu sendiri. Dan Bible ini pun tidak berdiri sendiri, tidak masih ada campur tangan MUI Bang. Nah ini nggak ada. Tentu MUI nggak pernah. MUI dengan LI nggak ya, ada. Coba lah orang abang kan yang lebih dominan kepada Bu, dengarkan dulu Bu. Ini di sini Bu keliru nih Bu. Tidak ada urusan pemerintah, tidak ada urusan Majelis Ulama Indonesia dalam hal Lembaga Bible Indonesia menerjemahkan. Lembaga Bible Indonesia punya namanya tim penerjemah, Anwar Chen, Paskalis dan kawan-kawan. Tidak ada satupun umat Islam mengganggu mereka menerjemah. Nggak ada intervensi. Ini lembaga yang diakui oleh negara, ada surat izinnya, diakui oleh negara. Tidak boleh diganggu oleh siapapun. Mereka merdeka menerjemah. Jadi karena ini dia tuh Bang, undang-undang dasar, tidak ada intervensi siapapun. negara. Maksudnya undang-undang dasar itu atas rahmat Allah itu ya. Itu salah satu kalau saya dengar, karena gini, pihak pemerintah pernah masuk ke room saya. Jadi saya pun dulu berpikiran seperti Abang, bahwasan LAI sudah otonom untuk itu. Ternyata nggak ada urusannya juga, Bu, dengerin. Tidak ada urusannya LAI merumuskan dasar negara kita dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana ada BPUPKI, Badan Usaha. Nggak ada urusannya LAI di situ. Biar agak ini ya. Begini maksud saya, pihak pemerintah itu masuk ke room saya kan ngomong. Nah sebenarnya Boruni bukan hanya LAI, tapi ada campur tangan MUI. Yang kedua, karena PGI juga berdiri atas negara. Jadi ada katanya undang kata. Ini kan saya hanya menyampaikan. Nggak bisa. Ada Anda menyampaikan tapi nggak ada bukti. Negara Indonesia atas rahmat Allah itu tadi. Jadi pihak PGI masih sungkan untuk meralat itu Bang. Itu sih yang saya boleh dengar, saya sampaikan di room ini. Itu kalau dia. Ibu keberatan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga, ya silakan Ibu buat negara sendiri atas berkat rahmat Yesus.
Begitu aja Kalau udah. saya sih udah Bicara pure apa ya. itu? Kalau saya sendiri sudah pure. Diam dulu, diam Cuman dulu. kan mereka yang Bicara masuk di apa room itu? saya Bicara kan. Diam dulu. Kalau ada teman-teman keberatan. Begini Bang, dengan- kalau saya sendiri memang pure 100% dan saya keluarkan kata Allah itu dari pemahaman saya. Cuman kan kalau di room saya ini kan beraneka ragam datang. Begitu. Bu, Ibu tahu nggak siapa perumus Pancasila? Siapa perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945? Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak diragukan intelektualismenya, gitu ya. Kau Jadi- bicara omong kosong saja, kau tahu apa? Kau baru lahir sekarang. Ya kalau diskusi sama saya, kau menguasai ilmu apa? Kau Ayo. bicara omong kosong saja, Ya, kau tahu apa? Ya kau menguasai ilmu apa? Kau bukan ahli sejarah. Ya kau diskusi sama aku lah. Kau bicara omong kosong saja. Ya, terus Bicara kalau negara, kamu pinter. negara, siapa yang bikin ini? Siapa yang Silakan bikin siapa yang mau negara diralat masih sama kacau Bapak balau, ini kau rupanya. tahu apa? Tapi kalau kamu pintar, Bicara ya silakan. pintar aja Pak kau. Thomas. Jangan emosi Pak Thomas. Apa ilmu apa? Kau yang bicara kuasai? omong kosong. Saya sudah menutur tadi. Kau bicara seperti seorang ahli sejarah saja. Ya memang saya Sembarang pintar aja Pak. kau. Memang saya pintar Pak. Kenapa kalau saya pintar? Kau anda yang marah kalau saya pintar? Kenapa anda marah kalau saya pintar? Bukan saya marah, tapi anak omong kosong. Ya kosongnya yang mana? Kau omong kosong bicara seperti orang pintar, profesor, padahal Ya, tidak punya pendidikan. Ya, memang saya berpendidikan Pak. Kenapa? Sembarang aja kau. Kalau kau sekolah di mana Pak? Kau sekolah di mana Pak? Naikin Kandito lagi tuh, Os. Kau sekolah di mana Pak? Minta naik Kandito, naik Kandito. Kau sekolah di mana Pak? Ayo kita diskusi apa kek? Mau topik apa Pak? Kita tes. Siapa yang ngomong kosong? Ayo. Ini Andi Selebes Pak. Ayo. Menguasai apa Pak? Original teks, ayo. Sejarah, ayo. Sejarah atau apa Pak? Konsep ketuhanan, proses pewahyuan, konsep keselamatan, apa Pak yang Anda kuasai? Atau sejarah Republik? Berapa tahun Belanda menjajah? Apa yang dilakukan? Siapa saja pahlawan kita? Siapa yang merumuskan Pancasila? Mau apa Pak? Bahas apa Pak? Mau bahas politik? Mau bahas apa Pak? Ayo Pak, pilih Pak. Pilih yang Anda kuasai Pak, supaya lama nggak mati di jalan Pak. Dipilih Pak topik Pak yang saya tawarkan. Ayo. Ayo. Yo, siapa ketua PPK? Siapa ketua PPK? Apa hubungannya diskusi ini Pak? Ya, itu kan persiapan dengan boru aja. Bang. panitia persiapan kemerdekaan itu siapa ketuanya, siapa wakilnya? Apa sih? Kau bicara omong kosong saja kau itu. Kau tidak tahu sejarah. Kalau tahun 80-an sejarah masih murni. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah dihapus semua. Apa Pak? Dokter Rajiman Pak. Kenapa Pak? Anda kenal Dokter Rajiman? Oh, Video Doningrat, Pak. PPKI. Anda kenal Pak Dokter Rajiman? Anda kenal Pak Dokter Rajiman? Hah? Siapa? Siapa ketua? Kan saya udah Panitia jawab tadi Pak. persiapan kemerdekaan Indonesia. Siapa ketuanya? Itu sudah tidak ada. Semua sudah dihapus. Kan saya udah jawab Pak Dokter Rajiman Pak. Masih ada. Dia Pak, punya tadi catatan udah yang jawab. jelas. Sekarang sudah dihapus. Kau cari di perpustakaan. Tidak ada lagi tuh. Makanya kau Kan tadi jawab Pak. kosong Ada saja itu. Dokter Buset dah. Pak, saya tahu udah jawab tak Dokter Rajiman Pak. KRT Bang, KRT Weduningrat. Iya. Kerajinan KRT ya. Udah dijawab Ya, Pak Dok. KRT. Weduningrat. Rajiman aja lah, nggak usah disebutin semua. Ntar keder dia. Gimana Pak? Ada lagi? Santai Bang Thomas, santai. Iya baru Bukan. Jangan bicara omong kosong. Kau tahu bahwa Indonesia tidak pernah menang. Enggak, menang maksud dalam gini perang. Bang, tensinya Indonesia tidak pernah menang diturunin. dalam perang. Brand ngomong. Coba Kemerdekaan tensi Indonesia itu turun. adalah pemberian. Nadanya Jepang. tuh do re gitu. Nah, Jangan dengar itu. si. Indonesia tidak pernah menang dalam perang. Ya udah kalau gitu. Kau tahu itu. Kalau begitu, abang keluar aja dari Indonesia ya. Keluar aja dari Indonesia Pak. Kalau Anda nggak mencintai Indonesia, bahwa Indonesia tidak merdeka, hanya dihadiahi, ya berarti Anda tidak menghormati para pahlawan
yang telah mendahului kita. Yes, NKRI harga mati. Iya, keluar aja dari Indonesia Pak kalau tidak menghormati itu. Berapa kakek nenek saya berjuang mengusir Belanda yang membawa Bible loh Pak. Belanda memaksa nih, korban 40.000 jiwa di Makassar ya. Ini Belanda ini memaksa kakek nenek moyang saya masuk gereja Pak. Alhamdulillah tidak terpengaruh. Akhirnya saya menjadi Islam Pak. Coba nenek moyang saya tidak setia terhadap agamanya dan negaranya begitu, ya saya jadi Kristen sekarang. Alhamdulillah. Baru naik lagi Mati demi Islam dan tanah air Indonesia Pak. Itu kenapa gitu awalnya Bang? Kenapa gitu? Kok bisa langsung gitu ngomongin dia? Awalnya apa? Awalnya ya, karena dia nggak setuju dengan statement aku. Mengenai tadi Boruni membahas pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya bla 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 begitu. Artinya apa? Negeri ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya merdeka dan dirahmati sampai detik ini. Indonesia masih alhamdulillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa menikmati kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, berbangsa dan bertanah air. Aku setuju tuh. Itu pembukaan ya, pembukaan undang-undang dasar. Dia tersinggung. Itu nggak bisa dibantah tuh, undang-undang dasar itu nggak bisa dibantah. Itu. Dia tersinggung kenapa nggak ada nama Yesus di situ gitu loh. Nah itu maksudnya. Iya. Okay. Itu ngomong dia marah. Ya kalau Pak Thomas ingin ada Yesus, ya coba ajukan aja. Ya kan mungkin ada bisa melalui lobby-lobby politik ke DPR RI. Silakan aja atau ke MK Pak, melalui jalur Anda mungkin ke MK. Bisa kok Pak, ada mekanisme, semua ada jalurnya. Berarti Pak, di amandemen gitu Bang ya? Di amandemen ya? Iya boleh, silakan saja, semua ada bisa. Nggak bisa lah Bang. Ada jalannya, tapi saya nggak jamin Anda sia-sia apa enggak gitu loh. Nggak bisa tuh Bang. Semua ada mekanismenya Pak. Ya ada. Nggak gampang Bang amandemen undang-undang dasar. Pak Thomas pinter Pak. Banyak duit dia, banyak biaya dia, banyak tenaga kan Pak Thomas ya. Aku nggak setuju sama dia tuh, kalau itu nggak setuju. Silakan aja Pak, bisa kok di amandemen. Bisa Anda juga ke MK kok. Hah? Tapi untuk aktualitasnya nggak mungkin lah Bang, sekian persen paling. Ya nggak apa-apa, dia berusaha Pak, nggak apa-apa. Mau sia-sia kan saya nggak urusin, saya hanya unjukin jalan toh. Kan kita logis aja lah. Saya unjukin jalan terserah gitu loh. Mau ngomong aja jalannya ada kok, semua ada mekanisme gitu. Iya ada aturan mainnya tuh, apalagi ada. Tentang amandemen tuh nggak sembarangan. Yang penting jangan kayak anarkis yang katakan orang ngomong kosong. Oh, itu, Anda yang ngomong kosong kalau begitu. Orang yang berani mengatakan orang ngomong kosong, dia yang kosong. Itu maksudnya. Enggak, dia gini Bang, dia memulai berargumen, tapi dia nggak siap berargumen. Itu juga karena Abang tantang mau segi apa bicaranya. Dia bengong apa gitu kan. Mau dari sisi apa ngomong. Kita sudah itu kita maafkan dia. Mungkin karena dia emosi kali ya. Maaf ya Pak Thomas ya. Lain kali kalau mau diskusi jangan emosi Pak. Santai aja. Karena ini berawal Ibu Boruni juga sih mengatakan MUI lah, LAI lah, nggak ada urusan MUI dengan LAI dalam urusan ini. Beda jalur, brother, beda jalur. MUI itu mengurusi umat Islam. LAI itu membuat atau memproduksi Bible terjemahan Indonesia. Kan beda jalurnya. Beda MUI fatwa haram, fatwa halal gitu ya. Bukan hanya fatwa halal haram, banyak Bang. Oh iya. Bang Geri kan Kristen ya. Baguslah kalau Anda berpandangan lurus seperti itu. Iya, aku NKRI itu harga metong tuh Bang. Aku nggak setuju. Umpamanya gini loh Bang, sebuah timnas sepak bola, kita nggak peduli siapa pemainnya, siapa yang menggolkan, mau dia agamanya apa, kita pasti menang, kita senang kan gitu. Salah satu olahraga yang bisa mempersatukan bangsa itu contohnya lah.
Nah, itu contohnya. Kita nggak peduli siapa yang mengunggulkan, mau apa dia agamanya, mau apa ya terserah. Kita senang, menang gitu. Nama kita terbawa harum gitu. Karena sepak bola itu tidak mencerminkan agama, tapi persatuan. Iya, persatuan itu contohnya. Yang menjadi problem ini, Pak, ada sebuah lembaga yang mulai yang dibawa oleh Belanda sampai Indonesia merdeka tidak mau berubah sikap. Tetap aja terjemahannya memakai istilah Islam. Ini yang kita ributkan tiap hari. Coba kalau LAI sudah terjemahkan kembali, gantilah Alkitab menjadi Bible, kenapa sih? Udah kadung mungkin. Gantilah itu Rasul menjadi Apostolos, utusan. Bang, udah kadung mungkin. Gantilah Allah itu menjadi Tuhan, kenapa sih nggak mau gitu loh? Gantilah Isa Al-Masih gereja itu menjadi gereja Yesus Kristus. Kenapa susah amat sih, kenapa gitu loh? Kenapa masih sulit? Jadi sebenarnya biang keroknya siapa yang menurut Pak Geri? Aduh, mungkin terjemahannya itu aku nggak ngerti juga. Aku nggak bisa masuk ke sarana itu, Bang. Aku nanti salah komentar gimana? Aku nggak bisa, Bang. Ya, kalau aku bilang ya dibedakan lah, dipisahkan kan lebih baik kan gitu. Supaya nggak ada kayak gini jadi berkepanjangan gitu kan. Aku juga setuju gitu. Tapi gimana? Aku juga nggak bisa masuk ke situ karena itu. Ya itulah yang kita diskusikan selama ini, bahwa mari kita memeluk agama kita masing-masing, jangan saling senggol menyenggol, kan sudah aman. Hindu dan Buddha kan aman tuh Pak, nggak ada senggol menyenggol. Kenapa? Betul. Ya kitab mereka itu nggak bersenggolan dengan kitabnya umat Islam, nggak ada. Bener-bener dia mandiri gitu loh. Nah ini problem ini loh, terjemahan LAI ini. Tahu nggak yang Anda Pak Geri pegang? Anda bawa ke luar negeri nggak laku Pak, serius. Nggak laku. Iya. Nggak laku. Beda King James Version dengan LAI Pak. Jauh banget. Beda. Beda. Yohanes 13:13 misalnya. Di Indonesia kami memanggil aku guru dan Tuhan. Di King James Version you call me teacher and Lord. Lord sama God beda Bang. Beda. Jadi nggak laku. Anda ribut nanti Kristen Indonesia, Kristen luar negeri Pak ribut. Lo kalian di Indonesia kok anggap Yesus Tuhan? Di sini Lord lo Tuhan. Paulus Anda anggap Rasul. Di sini messenger lo. Di luar negeri. Messenger. Nah, di sini kok Rasul? Rasul itu bahasa Arab dari Al-Quran. Maknanya sangat dalam. Artinya orang yang menerima wahyu. Bang Hedi. Ya. Tapi gini Bang, rumpun bahasa Semit kan ada 3 Bang, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, sama bahasa Arab, kan gitu. Itu bahasa serumpun. Serumpun ya. Iya. Tapi Semit itu kan dari Sem, putranya Nuh ya. Nah, tapi persoalannya yang dominan di akidah atau yang dominan di iman Anda itu perjanjian baru Yunaninya Pak. Nah, kalau Anda mau dominan ke bahasa serumpun tadi, Anda nggak menjadi Kristen Pak. Itulah makanya saya juga bingung masalah bahasa ini. Yang membuat Anda, sekali lagi saya ulang, yang membuat Anda menjadi Kristen karena dominan Yunaninya. Kalau Anda mau dominan dengan bahasa Semitik tadi, Anda menjadi ya kalau enggak ya Judaism atau karena bahasa Islam. Yang bahasa Aram itu ya, bahasa Aram gitu ya. Iyalah Kotopesita itu juga kontroversi juga itu sebenarnya. Ayo Kang Dito silakan. Sorry maaf kata nih Bang Arif ini. Saya kok hari ini kok memang saya agak keras ya. Ya saya mohon maaf karena aku udah kenal Bang Hendi, aku udah kenal biasa. Karena ya itu juga yang jadi pikiranku tadi dari tadi Bang Handi. Ini habis makan bodrek berapa emplek ini Bang Handi? Enggak. Saya di jalan itu mendengarkan Kang Dito kok bukannya lembe ya. Terlalu terlalu menyayangi orang-orang yang itu, jadi saya naik gitu loh. Nah itulah bentuk Kang Dito ini, bentuk kasih sayang kepada kalian semua itu. Aku suka komunikasi sama Kang Dito sama Bang Alif. Bang Geri, Kang Dito, ini GBU ini minta naik, Kang Dito naikin aku gitu, maka saya naikin. Silakan Kang Dito. Mana? GBU. Ini GBU nih, GBU. Nggak ada kelihatan.
Enggak, ini sudah ada di atas ini. Sudah ada di atas. Oh, GBU tim. Oke. Apa bedanya GBU sama GPU? GPU untuk gosok, obat gosok. Oh, pintar lu, Ger. GBU tuh God bless you. Iya, GPU untuk obat Bukan gosok, Lord bos. bless you. Tapi menarik, saya sedikit sambung ya. Bang Gary tadi udah buat statement karena orang Ibrani itu ya bahasanya orang Yahudi itu bahasa Ibrani yang menolak kan gitu kan. Tapi ada itu yang pura-pura menerima, akhirnya disebut jemaat iblis oleh Yesus kan. Jadi gini Bang, jadi kalau bahasa Yunani itu kan terjemahan dari bahasa Ibrani kan gitu. Nah, bahasa Aramaik itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Ada yang mengklaim seperti itu, sementara ada yang mengklaim bahasa Aram dulu gitu. Makanya aku juga bingung. Ada pendapat yang ini seperti Aldo tuh. Yang pertama tuh ya bahasa Aram, bahasa Aramaik, yang bahasa asli Tuhan Yesus kan. Sementara ada yang mengklaim bahwa Aramaik itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Nah, sementara bahasa Yunani diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Itulah makanya ada terjemahan Septuaginta itu abad ketiga sebelum Masehi itu kan. Dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, itu kontroversinya. Jadi mana yang betul? Aramaik dulu atau bahasa Aramaik yang diterjemahkan dari bahasa Yunani gitu. Aku juga nggak tahu tuh, bos. Itu sih Bang siurnya. Oke, yang pertama kita bahas tentang Septuaginta. Septuaginta itu di abad sebelum Masehi, pada zaman kerajaan abad ketiga sebelum Masehi. Ya. Abad ketiga sebelum Masehi. Tepatnya di tahun 280-an ya. Ada kerajaan yang masih dipimpin oleh Kaisar Ptolemeu II. Ya. Itu memerintahkan rabai-rabai untuk menuliskan kembali kitab Musa dengan bahasa Yunani disebut simbol leksikon atau LXX. Ya. Jadi dituliskan kembali dengan bahasa Yunani, otomatis diterjemahkan. Ya. Jadi diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Yang aslinya adalah bahasa Ibrani. Ibrani ya. Jadi memang kitabnya orang Yahudi berbahasa Ibrani. Nah, yang hubungannya dengan Perjanjian Baru, memang tulisannya itu ya tulisan Yunani yang saat ini. Tetapi bahasa yang digunakan pada saat Yesus itu masih di bumi, dia menggunakan bahasa Aramaik. Mereka menyebutnya Yesus itu bukan Yesus. Apalagi Jesus bukan. Bukan. Ya. Bukan. Iso Maseho. Iso Maseho. Nah, kalau orang Ibrani, bahasa Ibrani digunakan oleh orang-orang Aramaik, khususnya Bani Israel, Yehuda. Adonai ya. Dia mengatakan dengan secara liturgi keagamaan atau perintah-perintah yang disebut dengan hukum Taurat atau Taurat Musa, para nabi dan Mazmur, itu bahasanya menggunakan bahasa Ibrani. Betul. Tapi sehari-harinya bahasanya Aramaik. Bahasa Aramaik, betul. Sehari-harinya bahasa Aramaik. Lalu kenapa Yunani ini membuat gospel? Nah, ini kan kembali lagi kita rujukannya. Kenapa 4 gospel ini yang diambil dan turut surat Paulus? Ini disebut dengan kanonika. Ya, itu namanya Injil Sinoptik, Bang. Itu namanya Injil Sinoptik. Nah, saat ini menjadi 4 gospel ini yang menjadi rujukan perkataan Yesus, Iso. Apa dasarnya? Bapak-bapak gereja mengkanon, memutuskan bahwa ini yang dipakai untuk sebagai Bible. Padahal pada zaman itu ada namanya golongan Arianisme. Yang mereka juga punya Bible banyak tuh. Bible itu sudah ada 50 gospel. Bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, enggak. Ada gospel Maria Magdalene, ada gospel Filipus, Thomas. Ini kan murid-murid Yesus. Barnabas dan semuanya. Kenapa yang dipilih ini 4 sama surat-surat Paulus? Karena tujuannya adalah menggenapi doktrin atau apa yang diinginkan oleh Kaisar Konstantin yang memang sebagai Raja Romawi memutuskan memiliki agama yang tidak jauh dari ke Yunani-Yunanian,
atau yang disebut dengan perdewa-dewaan. Itu secara fakta. Makanya kalau berbicara tentang fakta histori, ini banyak orang nggak nyampe memang Bro Gary. Kalau nyampe sudah pasti meninggalkan. Tidak ada unsur ketuhanannya, semua dibuat oleh manusia. Betul loh. Kalau orang Kristen paham tentang fakta histori, ini doktrin apapun akan lepas. Nggak akan bisa masuk doktrin itu. Karena sudah mendapatkan fakta histori. Oh, dari para sejarawan, arkeolog, katakan fakta, memang ada penyaliban. Apakah itu memang Yesus yang disalib? Atau ada tulisan bahwa yang mengenai kebangkitan itu memang cerita Yesus yang bangkit? Atau ada beberapa versi yang mengatakan penyaliban itu fiktif? Ada. Itu ada. Lalu apa hubungannya? Untuk mendirikan jemaat yang tidak ke Yahudi-Yahudian. Kalau masih tetap ke Yahudi-Yahudian, maka akan menjadi Yudaism. Karena Yesus orang Yahudi. Orang di luar Yahudi atau Israel sama Yesus disebut guguk. (26, 27) itu kalau yang Markus ini jarang diekspos. Padahal yang Markus ini menandakan bahwa itu untuk perempuan Yunani. Juga disebut guguk sama Yesus. Ya kan? Jadi untuk yang di luar Bani Israel mau tidak mau menerima konsekuensi logis sebagai disebutnya Yesus guguk. Tetapi bagi yang tetap enggak, saya meskipun jadi guguk, saya tetap sesuai dengan yang dikatakan Yesus. Jadilah kehendakmu. Yesus mengaminkan. Meskipun guguk ini makan remah-remah dari meja tuannya. Konsekuensinya apa? Yesus orang Yahudi. Yesus mengatakan di kitab Wahyu pasal 3 nomor 9. Lihatlah. Beberapa orang dari mereka dari jemaat iblis. Yaitu yang mengaku-ngaku menyebut dirinya orang Yahudi. Padahal tidak demikian. Ketampol lagi tuh sama Yesus tuh. Jadi kalian mau jadi guguk, tetap memaksa menjadi Yahudi rohani, menjadi Israel rohani, sama Yesus justru dikatakan jemaat iblis. Ya ini agak keras. Guguk. Apa? Ngomong apa nih? Kenapa Kang Dito selalu bilang guguk itu? Nah itu kan ada, coba kamu baca. Tapi gini Kang Dito, kan ada Markus 7, Markus 7 nomor 26-27. Silakan bacakan dengan keras. Markus 7 nomor 26-27. Perempuan Yunani dari bangsa Sirofenesia. Silakan. Markus 7 ayat 26 sampai 27. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini temannya Kang Dito, GBU. Langsung demiut Kang Dito. Assalamualaikum Kang Dito. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Dito, bapak-bapak. Ya, waalaikum. Kristen Bang. Saya Muslim Pak dari kecil Pak. Saya ingin bertanya Pak ini Pak ya. Boleh nggak Pak kira-kira Pak? Waalaikumsalam. Ya silakan. Salam. Tapi di luar dari tema Kang Dito, bapak-bapak boleh nggak bapak-bapak? Boleh. Anda Muslim, mau bertanya apa? Saya Muslim Pak. Saya ini sekarang merasa berdosa dengan istri saya Pak. Karena saya sempat terucap kata talak ke istri saya Pak. Apa kata anak saya itu
resmi itu Pak, sah itu Pak. Karena dalam hati kecil saya talak yang saya ucapkan itu cuma untuk memperingatkan dia agar dia pulang ke rumah Pak, begitu Pak. Mohon izin dijawab Ya Pak, itu. karena saya merasa bersalah. Kalau itu dari laki-laki ya jelas sudah sah. Apalagi ada menyaksikan, maka talak tilu. Kalau untuk menyaksikan itu cuma saya sama istri Pak. Itu tuh sebenarnya sih buat ini aja Pak, ultimatum aja biar dia itu pulang ke rumah begitu. Tidak boleh Bang. Kita sebagai laki-laki tidak boleh di dalam Islam tidak boleh ada ajaran tuh kan. Jadi laki-laki jangan gampang mengucapkan talak. Karena suatu kebencian kepada istri yang setiap hari bersama kita dilayani, kita melayani, apalagi tidur bareng, kemudian terucap seperti itu hanya godaan syaitan. Jadi amarah itu nafsu, marah besar memang jalannya setan. Kalau saran saya, kalau memang sudah kembali baik-baik saling minta maaf karena urusan rumah tangga. Saya juga berumah tangga, teman-teman semuanya ada yang tidak berumah tangga. Saya berusaha hanya memberikan advice. Kalau sudah baik-baik kembali, ingat pernikahan itu lillahi ta'ala, ridho karena Allah. Jadi nggak ada begini begitu, nggak ada pengancam-pengancaman. Tapi ingat ibu-ibu, surganya ibu-ibu, istri-istri adalah suami, ya. Jadi setiap apa yang dilakukan melayani suami itu surga, sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau suaminya juga begitu, nggak boleh dikit-dikit ngancem atau seperti apa. Karena kita kembalikan lagi bahwa rezeki itu kalau menikah itu dilapangkan oleh Allah. Jadi saya rasa kalau sudah baian, bangun nikah. Bangun nikah itu gimana? Qabil itu lagi di hadapan mungkin kiai ustadz sebelum talak tilu itu jatuh, kemudian yang sudah diulangi harus ada dinikahi dulu istrinya sama orang lain supaya untuk bisa dibangun nikah kembali. Mudah-mudahan yang pertama dan tidak terulang lagi, Bang Leo. Itu aja, karena ini lintas agama bukan internal ya, mohon maaf. Kalau Ustadz Felix mau nambahin, silakan. Kang Dito, boleh saya lanjut DM Kang ya? Minta tolong Kang, saya terus terang Kang merasa bersalah benar sama istri Kang. Karena kata-kata cerai itu fatal itu Kang, baru saya tahu Kang. Boleh Iya, masih talak satu karena nggak ada saksi, aman. Tapi minimal ya bangun nikahnya ya kasihlah bangun nikah itu gimana? Kalau saya sih setiap tahun sekali. Jadi kita bangun nikah lagi ke Ustadz Kiai Qabil itu lagi. Itu untuk supaya menghindarkan kita dari unsur kekhilafan sebagai manusia, terucap kadang jengkel sama istri mengucapkan yang tidak begitu. Makanya harus hati-hati betul. Boleh saya lanjut DM Kang itu ya? Minta pencerahannya Kang ya. Terus terang saya ini merasa bersalah betul sama istri saya Kang. Ya Bang Leon, ini ranah diskusi ya, bukan masalah hukum talak. Jadi Bang Leon ketika ada permasalahan seperti itu dalam hati Bang Leon ini cukup project tukih gitu aja ya. Kemudian untuk menyempurnakan diperbarui lagi nikahnya gitu aja. Masalahnya Pak, aku kembali lagi kepada istriku gitu aja. Masalahnya gini Pak ya, saya udah ikutin follow semua akun-akun ustadz yang ada nama lah. Cuman DM-nya nggak pernah dibalas gitu Pak. Bingung saya mau nanya ke siapa gitu Pak. Iyalah, iya. Itu ya jawabannya ya. Jadi untuk lebih menyempurnakan kembali ya memperbarui gitu. Jadi itu masih talak satu ya, kecuali talak 3 sudah nggak bisa, kecuali nanti ada mahalil di situ. Oke, terima kasih Bapak, jelas Bapak. Terima kasih banyak ya. Oke, ya. Makasih Bang Leo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau tanya. Ya, silakan Pak GBU. Enggak, diselesaikan dulu yang tadi, ayat yang tadi diberikan oleh Kang Dito. Benar kan? Kalau Yesus itu menyebut orang-orang di luar bangsa Israel itu sebagai gugu. Iya, jadi PR dulu. Karena saya belum baca. Ya, lanjut. Sebelumnya saya memberanikan diri naik di sini. Saya nyimak Bang Handi tadi kan menyampaikan Isa Al-Masih itu. Saya juga baru ingat
dulu ada Alkitab Papa itu yang ada gambarnya. Alkitab dulu itu, di Alkitab itu ada Isa Al-Masih. Nah, dari situ Papa itu sebelumnya terpanggil untuk belajar Islam. Akhirnya saya jadinya mau Islam, tapi saya nggak mau bicara sama Bang Handi, masih takut. Saya kayaknya harus ke Kang Dito. Soalnya Kang Dito paham mungkin bahasa saya, nggak fasih berbahasa dengan baik. Jadi yang mau saya tanya itu mengenai Isa Al-Masih yang di Alkitab itu salah, ada sebutan Isa Al-Masih dalam Alkitab atau tidak? Soalnya kalau Isa Al-Masih itu yang ada di dalam Alkitab dulu waktu Papa masih Kristen itu, Papa itu terpanggil dari situ dulu. Terus 2003 Papa menikah sama orang Islam. Nah, akhirnya saya belum terpanggil. Saya mau belajar Islam karena kan Islam itu agama penyempurna. Jadi yang saya tahu itu Isa Al-Masih ada di dalam Alkitab. Tapi kenapa tadi Bang Handi mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu di dalam Alkitab itu dicuri? Ya, cukup Mbak GBU ya. Jadi debater Muslim itu mengikuti arus gitu, Mbak GBU. Kang itu mungkin bisa menjawabnya dari sisi persamaan dari Isa Al-Masih itu. Ya, mendengar dari suaranya saya nggak asing ini siapa. Iya, jangan di. Iya, tahu. Ini adik saya yang lama hilang. Tapi nggak apa-apa. Begini, GBU, saudari. Kalau kita merujuk kepada di negara kita, Republik Indonesia, yang pertama kali masuk di tengah masyarakat Indonesia adalah Isa Al-Masih. Di semua Bible, bahkan kalender itu tidak bisa dipungkiri. Kalender itu dulu belum ada Yesus. Yesus belum masuk Indonesia, belum dinaturalisasi, yang pemain bola, ya kan? Jadi Yesus ini baru dikenal di Indonesia itu tahun 1900 akhir, ya. 2010 itu masih ada Isa Al-Masih. 2013 masih ada Isa Al-Masih. Tapi 2013 itu sudah ada Yesus. 2010 juga sudah ada Yesus. Jadi Yesus itu masih baru dikenal sekitar 25 tahunan di Indonesia. Itu valid, fakta. Silakan kalau ada yang mau bantah saya. Jadi di negara kita didoktrin oleh entah negara, ya saya yang entah lembaga. Saya yang membantah itu. Kan ya nanti silakan kau bantah. Biarkan kita beradab dulu. Kalau kau penghujat memang kayak begitu. Supaya kita adem karena ini dari saudari kita GB. Nih, karena papanya masuk Islam menganggap yang ada di dalam Bible itu sama, satu oknum yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Kan gitu. Nanti akan saya lanjutkan. Ini pemahaman sejarah tidak bisa dihilangkan. Kalau ada orang Kristen yang berumur 60-70 tahun sekarang dan bisa membaca dan pernah ingat lagu sekolah minggunya adalah Isa, bukan Yesus, mungkin dia bohong. Karena sejarah mencatat semua kalender orang-orang Kristen itu mengambil Nabi kami Isa alaihissalam sebagai Tuhannya. Itu valid. Kemudian di Bible dikenal tahun 2000-an muncul Yesus Kristus. Semuanya Yesus Kristus. Yang Isa Al-Masih semuanya di take down. Gara-gara apa? Sebagian dari para ulama mendemo tentang pembuatan kalender pemerintah. Kenapa dituliskan hari peringatan kematian Isa Al-Masih? Akidah di dalam Islam, Nabi tidak wafat beliau.
Ini harus kita sama-sama ingat, kembali ke belakang, memflashback. Justru orang Islam karena akidah, samakan kalau Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak wafat, beliau diangkat hidup-hidup oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian para ulama maju, kemudian muncullah Yesus Kristus ini. Ini yang harus diketahui. Apakah Yesus dikenal di Yunani, dikenal di Israel? Gak ada yang tahu Yesus. Mereka tahunya itu Yesus, Yesua. Sama lagi, Isa Al-Masih itu dikenal di Arab. Tapi bukan mengarah kepada Yesus Tuhannya teman-teman Kristen. Akhirnya baru nih permasalahan, digantilah Isa Al-Masih menjadi Yesus, dikenal yang hari ini. Tapi yang ketinggalan, kenapa nama Allah itu masuk gitu loh? Kok nggak dikeluarin juga? Allah kan Tuhan kami. Poinnya ada di sana. Kalau di Kristen, di Bible, Yesus itu Allah. Tapi ada yang bilang juga, beberapa Kristen bilang, Yesus bukan Allah, Yesus itu manusia. Yang Allah itu Bapa. Kan gitu, ada yang begitu, Unitarian. Gitu kan? Nah, di dalam Al-Quran, tentang penyalipan, disebutkan di dalam Al-Quran. Sholabuhu, itu kata dasar salib. Salib ini juga bahasa Quran. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Yang disalib itu orang yang diserupakan. Diserupakan dalam artian bukan samar-samar ya, tapi dirubah wajah dan suaranya dirubah. Atau ada tafsiran lain mengatakan itu kejadian penyalipan itu fiktif, dibuat-buat. Yesus yang disalib bukan Yesus yang beneran. Penyalipan itu, karena gini, kalau memang ada fakta histori tentang crucified, penyalipan, salib itu menjadi simbol sakral dan tidak mungkin tidak ditemukan dan dimuseumkan. Itu yang pertama. Waktu kejadian penyalipan yang ditulis oleh Bible, ada suatu pergerakan alam, atau cuman ada di tempat lembah tengkorak saja, itu awannya gelap, gempa, ada mayat-mayatnya yang kudus bangkit juga kayak zombie bergumpulan. Terus orang yang bangkit dari kubur itu keadaannya sekarang di mana? Siapa yang mencatat histori itu? Nggak ada deh. Ini tandanya kalau saya mengarahkan salib ini fiktif, ya. Menurut Bible teman-teman, mohon maaf, saya bicara tentang kebenaran, silakan nanti dibantah. Penyalipan yang dikatakan oleh Matius pasal 27. Matius ternyata tidak ada di tempat. Dia hanya mengatakan dia, Yesus. Tapi tidak ada mengatakan aku menyaksikan penyalipan itu. Nggak ada. Jadi hanya dugaan. Lukas mengatakan tentang penyalipan. Apakah Lukas melihat penyalipan itu? Tidak. Dia melakukan penyelidikan para saksi yang dianggap pelayanan Tuhan. Kemudian dia memutuskan untuk membukukannya. Bukunya Lukas secara ilmiah diakui. Tapi kalau secara ini firman Tuhan, tidak. Dari Lukas ini yang menulis penyelidikan kemudian menjadikan buku, Al-Quran menjawab. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Wawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Silakan dibaca sendiri artinya. Shadaqallahul adzim. Bahwa mereka mencampur, menulis dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Tergenapi tulisan Lukas. Apakah tulisan Lukas firman Tuhan atau penyelidikan Lukas? Penyelidikan Lukas secara fakta.